dimulai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kali ini. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Keledai Bertelinga Panjang. Begini ceritanya. Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangan milik Pak Pedi. Pak Pedi biasanya melewati terowongan yang menembus di kaki gunung untuk ke desa yang berada di seberang gunung. Keledai itu diberi nama Elka. Menurut Pak Pedi, Elka sangatlah cantik karena ia memiliki telinga yang panjang dan menjulang lancip ke atas. Hidung Elka juga sangat lembut. Hari ini hari pertama Elka bekerja. Pak Pedi meletakkan barang dagangnya ke punggung Elka. Lalu ia menuntunnya menuju ke arah terowongan yang berada di kaki gunung. Semula semua berjalan lancar. Namun saat akan memasuki terowongan, tiba-tiba Elka tak mau berjalan lagi. Ia terdiam di depan terowongan. Pak Pedi berusaha mendorong tubuh Elka agar dapat masuk ke terowongan. Namun keledai itu tetap bertahan. Pak Pedi akhirnya menyadari hal sesuatu. Astaga, aku baru sadar kalau terowongan ini agak rendah. Jadi Elka keledaiku tidak bisa lewat karena telinganya akan tersangkut langit-langit terowongan. Seru Pak Pedi. Pak Pedi berusaha membujuk Elka dengan mengusap-usap kepala Elka dan berbisik, "Elka sayang, kau harus melipat kedua telingamu supaya kita bisa melewati terowongan ini karena kita harus mengantarkan barang dagangan ini ke desa seberang." Namun sayangnya keledai itu tetaplah sangat keras kepala. Ia tak mau mendengarkan perintah Pak Pedi. Ia tetap berdiri dengan telinganya yang tegak ke atas. Ia sama sekali tak mau menekuk telinga indahnya. Pak Pedi sangat bingung. Ia berpikir sejenak dan akhirnya mendapatkan ide. Ia membuka barang dagangannya dan mencari sesuatu. Akhirnya Pak Pedi menemukan sebuah alat pahat. Ia lalu mulai bekerja. Pak Pedi memahat 2 cekukan alur di langit-langit. Kedua alur itu cukup untuk dilewati kedua telinga Elka. Belum lama Pak Pedi bekerja, tiba-tiba datanglah seorang polisi. "Maaf Pak Pedi, Bapak tidak boleh sembarangan memahat terowongan. Ini pelanggaran hukum. Bapak telah merusak sarana kepentingan umum," ucap Pak polisi. Pak Pedi sangat bingung karena ia dituduh melanggar hukum. "Elka keledaiku tidak bisa lewat. Saya cuma membuat 2 cekukan alur di langit-langit supaya telinga Elka bisa lewat." Pak polisi sangat bingung apa yang ia harus lakukan untuk membantu Pak Pedi. Akhirnya Pak polisi mendapatkan ide. "Pak Pedi, apakah Bapak punya skop? Kalau punya skop, lebih baik Bapak menggali tanah menggunakan skop. Ketebalan kalinya secukupnya saja, supaya ada ceruk sampai di ujung terowongan. Jadi Elka bisa lewat tanpa harus melipat kedua telinganya." Namun pemikiran Pak Pedi betul-betul sederhana. Ia malah cemberut dan mengerutu. "Kenapa saya harus menggali tanah untuk dibuat ceruk? Apakah Pak polisi tidak melihat yang panjang itu telinganya, bukan kakinya?" Pak polisi tak mau membuang waktu. Ia tak peduli apa yang dipikirkan Pak Pedi. Pak polisi segera membuat ceruk sampai di ujung terowongan. Pak Pedi pun terpaksa membantunya. Beberapa saat kemudian pekerjaan mereka selesai. Elka pun bisa melewati terowongan itu dengan membawa barang dagangannya. Walaupun begitu, Pak Pedi tetap tidak mengerti mengapa Elka bisa lewat tanpa harus melipat kedua telinganya. Padahal yang panjang adalah telinganya, bukan kakinya. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Anda.